semuanya, perkenalkan nama aku Jihan Mutiara Devi. Aku mahasiswi program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini aku ingin menjelaskan filsafat ilmu. Banyak orang mengetahui filsafat ilmu itu sangat menyulitkan, padahal filsafat ilmu itu adalah ilmu yang mencakup dari seluruh aspek ilmu yang telah kita pelajari. Di video kali ini, aku sudah menyediakan 3 narasumber yang akan aku beri pertanyaan. Happy for watching! Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Arul yang sudah ngeluangin waktunya ya untuk diskusi kali ini. Kalau berkenan tuh, aku mau ngajak Arul tuh untuk berdiskusi mengenai filsafat ilmu ini. Insya Allah dari obrolan diskusi ini, dia juga jadi banyak belajar dari ilmu yang Arul ketahui gitu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, jangan mulai ya. Yang pertama, gimana sih menurut pendapat Arul tuh apa arti penting filsafat ilmu tuh dalam kehidupan sehari-hari? Jadi masalah penting atau tidaknya itu kita lihat dulu apa itu definisi filsafat. Filsafat itu adalah ilmu yang membahas hakikat segala sesuatu secara rasional dan menyeluruh. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari kebenaran hakiki dan kebijaksanaan. Jadi filsafat mengajarkan kita untuk tidak menerima segala sesuatu begitu saja, tapi mengkaji alasan, bukti dan dasar kebenarannya. Nah, jadi itu kadang-kadang orang filsafat itu dia memakai kaidah ini, menanamkan keraguan supaya menimbulkan keyakinan. Dari keraguan tersebut dia bisa menimbulkan keyakinan. Masalah gimana? Ada yang yakin, kan kita pasti tahu betul, ya kan? Apa ini? Ya kan? Jangan di rumah gua ada pohon sengon. Masih percaya nggak saudari? Enggak. Tapi kalau udah lihat, percaya nggak? Nah, dari keraguan itu saudari dalam rumah saya melihat pohon sengon, pulang udah ada keyakinan seperti itu. Nah, jadi penting nggak? Jadi itu filsafat penting dalam kehidupan sehari-hari karena menjadi kompas berpikir, membantu kita memilih mana yang benar, bermanfaat dan bermakna sehingga lebih berarah dan bijaksana. Nomor 1. Ya baik, untuk selanjutnya menurut Syahrul tuh bagaimana sih filsafat ini tuh membantu kita ya dalam berpikir lebih kritis dalam menghadapi berbagai informasi, terutama di era globalisasi yang semakin meningkat ini, di era digital ini yang penuh dengan hoax dan menginformasi hal-hal berita yang kita dengar. Ilmu filsafat sangat membantu kita berpikir kritis dan menghadapi arus informasi, terutama di era digital. Dengan apa? Dengan cara kita menguji sumbernya. Filsafat ilmu filsafat mengajarkan kita bahwa setiap klaim harus diteliti asal usulnya. Setiap berita harus diteliti asal usulnya. Dengan demikian kita tidak mudah percaya pada berita yang tidak jelas. Tidak jelas apa? Tidak jelas atau rantai beritanya. Yang pertama apa? Dengan menguji sumbernya. Yang kedua dengan yang pasti dengan ilmu logika. Yang dalam Islam itu ilmu mantik. Nah, bagaimana caranya kita memakai logika kita, memakai ilmu mantik kita dalam era digital misalnya ya? Pertama, ada namanya premis mayor. Premis mayor itu namanya muqaddimatul kubra. Apa muqaddimatul kubranya? Universalnya, globalnya. Informasi yang benar harus memiliki dalil dan bukti yang sahih. Ya kan? Betul ya? Nah, itu namanya muqaddimatul kubra secara universalnya. Secara khususnya apa? Muqaddimatul subra. Itu namanya premis premis minor. Apa premis minornya? Katanya muqaddimatul kubranya informasi yang benar harus memiliki dalil. Nah, informasi minornya, premis minornya apa? Banyak berita di era digital tidak memiliki bukti, yang artinya hoax semua. Enggak semua sih. Nah, gimana cara kita mencari berita itu? Bahwasanya berita ini benar apa enggak? Entah karena kita itu ada sumbernya. Dengan apa kesimpulannya jadinya? Jadi filsafat ilmu menjadi perisai kritis dalam era digital yang hoax. Ya, perisai bagian yang kita sebagai orang mulu dengan dasar mantek, dengan dasar ilmu mantek, kita melatih menyaring informasi secara rasional dan sistematis, sehingga yang kita terima benar-benar memiliki nilai mengarah dan bermanfaat. Baik, yang selanjutnya, terus tuh menurut Arul tuh apa sih filsafat ilmu tuh apakah penting gitu ya? Hanya untuk kalangan akademisi atau juga relevan gitu bagi masyarakat umum? Ilmu filsafat tidak hanya penting bagi kalangan akademis, tetapi juga sangat relevan bagi masyarakat umum. Coba kita logikain sama dikit.
Muqaddimatul Kubro, Muqaddimatus Sugro, sama natijah. Apa kesimpulan? Yang bahasa akademisnya premis mayor, premis minor, kesimpulan. Apa segala sesuatu dari ini, segala sesuatu yang membantu manusia berpikir benar, kritis dan bijak adalah penting untuk semua orang. Penting nggak? Penting. Nah, Muqaddimatus Sugro-nya secara khususnya filsafat membantu manusia berpikir benar nggak? Benar nggak? Membantu bikin kritis nggak? Membantu bikin bijak nggak? Nah, dapat dah tuh. Dan kesimpulannya apa nantinya? Maka filsafat penting bukan hanya untuk akademis, tetapi juga untuk masyarakat umum. Nah, jadi kesimpulannya apa? Filsafat itu sangat relevan untuk semua manusia. Akademis membutuhkannya sebagai landasan penelitian. Jadi kita kan anak kuliah, akademis gitu ya. Nah, dengan kita punya filsafat, jadi mudah kita meneliti sesuatu supaya kita lebih bijak dalam langkah kita selanjutnya. Masyarakat umum apa? Membutuhkannya sebagai pedoman berpikir dalam menghadapi masalah kehidupan sehari-hari. Kalau kan PAI itu kan pasti ya kita jawab dengan kacamata Islam, ya kan? Kalau kita lihat dari kacamata Islam, filsafat itu perlu nggak sih Islam? Ya, perlu nggak? Perlu nggak? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada pendapatnya Imam Nawawi sama Imam Musola, ada pendapatnya Imam Ghazali, ada jumhur. Nah yang kita pakai jumhur. Ada yang kalau kata Imam Nawawi sama Imam Musola itu haram. Kita menggunakan ilmu filsafat. Kenapa? Coba zaman sekarang orang belajar filsafat banyak sesat. Itu maka kaidah dan mafasid ala jalbil masalih. Meninggalkan kemafsadat dan kerusakan itu didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Bangga. Kita belajar ilmu filsafat untuk apa? Untuk kebenaran berpikir kita. Tapi kita lihat kerusakannya apa? Filsafat. Dengan mana? Yang tinggalin. Nah kita nggak usah belajar filsafat. Itu menurut Imam Nawawi. Tapi kalau menurut Imam Ghazali pergi bayar. Kenapa? Karena kadang-kadang orang membantah Islam itu dengan filsafat. Nah kita harus jadi juga filsafat. Dan menurut jumhur kita, jumhur ulama itu apa? Terperinci dan keadaan jais boleh. Itu bagaimana? Boleh. Jadi punya jawaban sendiri. Dan mau nanya nih, filsafat tuh itu ilmu yang umum kan ya, bukan ilmu yang kayak tentang khusus di Islam doang kan? Filsafat itu bukan ilmu apa ya? Ilmu berpikir. Kritis doang ya, ilmu kritis doang. Jadi nyuruh kita kritis doang. Adapun cara berpikirnya itu pakai praktek. Makanya orang berpikir tanpa ada metode berpikir sesat. Iya nggak? Orang belajar filsafat kita belajar kritis. Ya kan? Kritis boleh kita. Cuma kritis kita salah. Jangan sampai agama Islam ada kritis. Nah, jadi filsafat yang bentur agama Islam itu yang belok dari sunnah dan Al-Quran. Saking filsafatnya Al-Quran dan hadis dibantah dalam filsafatnya dia. Itu ya boleh. Baik, terima kasih atas waktunya, waktu diskusinya. Terima kasih. Baik Abang, untuk pertanyaan yang pertama, apa menurut Abang tantangan terbesar dalam menanamkan nilai-nilai filsafat ilmu pada masyarakat modern? Masyarakat modern. Tantangan terbesar di kalangan masyarakat modern untuk memahami filsafat itu terletak pada kerealistisan. Kadang kenapa? Tidak semua orang ingin mengetahui segala hakikat sesuatu gitu. Inginnya realistis apa yang ada. Itu menurut saya ciri masyarakat modern. Dia ingin sesuatu itu segala instan. Jadi enggan untuk memiliki pikiran, kenapa saya harus memiliki ini? Kenapa saya harus memakan ini? Kenapa saya harus memakai ini? Jadi tergerus oleh fear of missing out gitu. Artinya FOMO terhadap hal-hal yang instan. Kalau lingkungannya misalkan contoh ya dalam circle tergerus dalam pikiran saya ingin memiliki iPhone, padahal tidak berpikir kenapa saya harus memiliki iPhone. Nah itu tantangannya kadang terletak pada kerealistisan masyarakat modern, karena tidak semua orang ingin memahami hakikat si
segala sesuatu. Baik, yang selanjutnya, apakah abang bisa memberikan contoh nyata bagaimana filsafat ilmu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah? Nah, dalam proses yang tadi disebutkan, filsafat ilmu tentu penting, apalagi dalam proses problem solving, pemecahan masalah. Ketika kita mengambil suatu keputusan, tentu akan mempertimbangkan segala sesuatunya, dari ranah hakikatnya, dari ranah kebermanfaatannya nanti, fungsinya. Nah, di situ letak bahwa filsafat ilmu itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh, jika kita tidak kritis ya, karena kan tadi kunci filsafat itu kritis. Kita ingin pergi dari rumah ke kampus atau dari kosan ke kampus. Suatu waktu misalkan yang pakai kendaraan bocor. Jika kita hanya berpikir, oh kendaraan bocor, masalah. Tapi kita harus kuliah, kepentingannya, misalkan tujuan. Nah, jadi alasan itu tidak dijadikan hambatan, tapi mencari solusi. Kalau memang masalahnya ini, kalau misalkan kendaraan ini kan fungsinya sebagai kendaraan, tentu kendaraan bukan hanya motor, bisa mobil atau angkutan umum, atau bahkan kita bisa menelpon teman yang dekat. Nah, itu salah satu bentuk solusi. Kalau kita tidak menggunakan filsafat ilmu, kalau kita nggak kritis, kita akan beralasan. Ya itu tadi tantangan masyarakat modern. Ban bocor, malas kuliah, akhirnya nggak kuliah. Dan di situ letaknya. Itu kira-kira. Untuk pertanyaan yang terakhir, jika harus memberikan pesan singkat, bagaimana abang menggambarkan relevansi filsafat di ilmu di era yang sekarang ini? Di era sekarang ini, keharusan relevansi filsafat itu memang minimal sekedar tahu tadi oleh setiap orang. Tapi kalau memang ada orang memiliki kapasitas tertentu dalam cara berpikirnya, kajilah lebih dalam, karena itu akan manfaat juga terhadap diri sendiri. Karena begini, makna itu memang harus dicari, tidak bisa kita diam dan menunggu untuk menghampiri, tapi makna itu harus dicari. Kenapa kita hidup? Apa tujuan kita hidup? Kenapa kita bisa diberi nafas? Kenapa kita bisa diberi nikmat? Jadi terus mempertanyakan hal-hal itu. Pesan singkat saya, pelajarilah terus ilmu apapun itu, karena sebetulnya filsafat ini adalah tangga awal untuk meraih ilmu-ilmu yang lainnya gitu. Kalau dalam ilmu di timur itu kan ada ilmu mantik gitu kan, ilmu cara berpikir, logika. Itu awal dari segala ilmu. Kalau kita hanya sekedar belajar fisika misalkan tanpa ditunggangi oleh ilmu filsafat, tentu kita hanya akan belajar, hanya akan sekedar mengingat, tidak mempertanyakan kenapa atom rumusnya begini, kenapa kok bisa harus begini. Kalau kita belajar ilmu ekonomi, bukan hanya tentang sekedar belajar, tentu dengan filsafat nanti kita akan merasakan manfaatnya, karena kita merasa bahwa oh ada satu ilmu yang kita punya gitu kan. Pun pelajaran dan mata kuliah yang lainnya itu kira-kira. Baik abang, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu. Insya Allah dari obrolan ini saya bisa banyak belajar dari ilmu dan pengalaman yang telah abang sampaikan kepada saya. Ya baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya abang sudah meluangkan waktunya. Saya meminta izin kalau berkenan, saya ingin mengajak abang untuk berdiskusi sebentar. Insya Allah dari obrolan ini saya bisa banyak belajar dari ilmu dan pengalaman abang. Rencana
Rencananya, percakapan ini akan dikemas dalam bentuk wawancara singkat, kemudian hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk potongan atau cutting agar bisa menjadi bahan diskusi yang bermanfaat. Saya sangat berharap akan berkenan karena apa yang abang ini sampaikan insya Allah akan menjadi pelajaran berharga. Untuk itu, bagaimana pendapat abang tentang arti penting filsafat ilmu dalam kehidupan sehari-hari? Sebelumnya disclaimer dulu ya Teh. Kalau misalkan nanti ternyata setelah di cross check jawaban saya ada yang kurang tepat ataupun jawaban saya yang salah, saya sangat terbuka dengan dekonstruksi jawaban dari teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang filsafat itu kan istilahnya nggak saklek. Jadi menurut saya benar misalkan, nah barangkali menurut teman-teman itu salah, begitupun sebaliknya. Tapi tetap pencarian kita adalah kebenaran yang bukan yang relatif, tapi benar-benar yang objektif seperti yang disampaikan oleh Alam Badiou. Oke, pertama terkait filsafat ilmu, relasi filsafat ilmu dengan kehidupan sehari-hari. Saya saya asumsikan TT ini, teman-teman ini sudah mengetahui definisi dari filsafat. Karena kan kalau misalnya kita berbicara terkait definisi filsafat itu akan sangat panjang lebar ya. Ditambah definisi dari filsafat ini akan berbagai macam jawaban dari para filosof. Kita misalnya punya definisi dari Plato, Aristoteles, Socrates, kemudian sampai Cicero dan seterusnya. Nah, maka saya asumsikan teman-teman sekalian sudah memahami definisi mengenai filsafat. Kemudian bagaimana relasi antara filsafat dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan terkait definisi filsafat, itu kan banyak sekali versinya. Nah, ada juga yang mengatakan, misalnya tulisannya Farhodin Faiz dalam bukunya Sebuah Filsafat, dia mengatakan filsafat bisa juga diartikan sebagai pandangan hidup. Nah, ini tidak terpaku hanya di filsafat barat saja ya kan. Filsafat itu kalau misalnya kita hitung secara geografi itu kurang lebihnya ada dua. Secara geografis itu ada filsafat barat dan kemudian ada filsafat timur. Nah, kedua filsafat ini meskipun memiliki memiliki letak perbedaan, namun di sisi lain dua filsafat ini juga memiliki titik persamaan, yaitu sama-sama menawarkan cara pandang hidup. Nah, kalau misalkan kita mau mengetahui relasi antara filsafat dan kehidupan sehari-hari, setidak-tidaknya kita harus mengetahui karakteristik dari filsafat itu sendiri. Kurang-kurangnya kan karakteristik dari filsafat itu ada komprehensif, kemudian ada anarkis. Anarkis di sini bukan dalam konotasi yang negatif, tapi anarkis di sini itu bisa diartikan sebagai mencari sesuatu, mencari jawaban dari sesuatu itu sampai ke akar-akarnya, sampai ke dalam-dalamnya. Nah, jadi di era post-truth, kalau misalkan teman-teman sekalian pernah mendengar era post-truth gitu ya, di era sekarang ini kan ada rentang waktu Yunani klasik, misalnya Yunani kuno, kemudian abad pertengahan, Renaissance, modern, kemudian postmodernisme. Nah, sampai sekarang itu berkembang menjadi post-truth, yaitu melampaui kebenaran. Jadi contoh konkretnya kita bisa temukan dalam sosial media misalnya, yaitu contoh konkretnya maraknya hoax di mana-mana. Nah, dengan adanya filsafat, dengan cara berpikir filsafat ataupun kita menggunakan tools filsafat, kita jadikan filsafat itu sebagai tools, maka kita akan sedikit banyaknya akan terhindar dari post-truth ini, dari berita hoax ini. Karena apa? Karena kita sifat dari filsafat ini adalah menanyakan sesuatu sampai ke akar-akarnya. Jadi kita akan senantiasa skeptis. Nah, ini perlu diketahui juga salah satu aliran dalam filsafat, dan ini dijadikan sebagai tools juga dalam filsafat, ada yang namanya skeptis. Skeptis itu apa? Tidak mudah mempercayai sesuatu. Jadi bukan hanya sesuatu yang sudah pasti aja yang dipertanyakan, bahkan sesuatu yang sudah jelas pun itu patut dipertanyakan. Maka dalam filsafat itu tidak ada istilah ataupun tidak ada kata tabu. Filsafat bisa masuk ke dalam agama, ataupun filsafat juga bisa masuk ke ranah-ranah yang memang seringkali dianggap tabu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bukan hanya masuk ke yang tadi ya, kebenaran yang masih dipertanyakan, ya. Kebenaran yang belum pasti, bahkan kebenaran yang sudah pasti pun itu patut kita menaruh ataupun memberikan sikap skeptis seperti yang diutarakan oleh René Descartes, filsuf di abad 17 dari Prancis yang kerap kali dianggap sebagai bapak filsafat modern. Barangkali itu ya pertanyaan yang tadi disampaikan, relasi antara filsafat ilmu dan kehidupan sehari-hari. Itu bisa kita melihat dari sudut pandang filsafat barat. Nah, kan tadi sudah saya bilang dalam dalam segi geografis misalnya, kan ada filsafat barat dan ada filsafat timur. Nah, filsafat timur pun sama, memberikan ataupun menawarkan cara berpikir ataupun bagaimana caranya kita menyikapi dunia. Nah, kan kalau filsafat timur itu lebih masyhurnya, lebih terkenalnya itu dengan intuisinya, dengan rohani-rohaninya yang kemudian menawarkan cara hidup. Kalau misalkan kita di barat mengenal eksistensialisme dari Soren Kierkegaard, kemudian dilanjutkan oleh Sartre gitu ya dari Prancis. Kemudian kalau misalkan kita filsafat timur, kita akan menemukan tokoh-tokoh seperti Confucius yang kemudian menjadi agama Konghucu. Kemudian ada Sanata Dharma ya kalau saya nggak salah, yang kemudian menjadi agama Buddhisme ataupun disebut Buddha. Kemudian ada Laozi yang kemudian jadi Taoisme dan seterusnya seperti itu ya. Menurut abang, apakah filsafat itu penting untuk kalangan akademisi atau juga relevan bagi masyarakat umum? Salah satu ciri yang membedakan antara manusia dengan
mamalia yang lain dengan makhluk yang lain itu adalah rasionalnya. Itu itu adalah cara berpikirnya. Maka sering dikatakan baik oleh para filosof dari barat ataupun para filosof muslim bahwasanya hal insanu hayawanun natikun, bahwasanya manusia adalah makhluk yang berpikir. Nah, perlunya berpikir itu bahkan ditekankan oleh agama. Dalam Islam misalnya, di dalam Al-Quran itu kita tidak akan sedikit menemukan ayat afala taqilun, afala tatadabbarun dan seterusnya, di mana ayat-ayat itu tuh memerintahkan umat Islam itu berpikir. Kalau misalkan kita menjadikan yang tadi sudah saya sebutkan sebagai premis, yang kemudian kita akan membuat konklusi dari premis-premis itu, kita akan ketemu dengan konklusi bahwasanya kewajiban berpikir, kewajiban berpikir itu bukan hanya untuk para akademisi, tapi juga untuk seluruh masyarakat umum. Jadi kalau misalkan kita artikan filsafat sebagai tools untuk berpikir, maka filsafat ini bukan hanya perlu untuk akademisi saja, tapi juga perlu untuk masyarakat luas. Apalagi tadi, sekarang itu kita sedang berada di era post-truth, yang dimana sudah melampaui kebenaran. Jadi kadang di era sekarang itu ada yang namanya argumentum ad verecundiam. Dalam logika fallacy itu ada yang namanya tadi argumentum ad verecundiam, yang dimana ini tuh merupakan sebuah sesat pikir yang kemudian meletakkan otoritas di atas segala-galanya. Jadi misal yang berkata itu ustadz itu sudah pasti benar, yang berkata dosen itu sudah pasti benar, yang berkata rektor itu sudah pasti benar. Nah itu merupakan salah satu bentuk cacat pikir yang terjadi saat ini. Misal banyak artis yang berkata A, B, C, D dan seterusnya, padahal itu salah. Namun masyarakat meyakini itu semua. Karena apa? Karena otoritas. Karena misalnya dia adalah pemuka agama, karena misalnya dia seorang artis, jadi apa yang dikatakan oleh dia itu semuanya benar. Itu sebenarnya sesat pikir. Logika fallacy namanya argumentum ad verecundiam. Nah, sebagai tools untuk mendobrak logika fallacy ini, argumentum ad verecundiam ini, itu adalah dengan filsafat. Salah satunya dengan anarkisnya, dengan skeptisnya dan seterusnya. Sekarang kalau misalkan kita mengikuti ya, ada sebagian orang bukan kemudian mengatakan bahwasanya filsafat itu tidak penting. Tapi kalau misalkan kita mengikuti perkembangan sekarang ya, mengikuti isu yang ada kan, ada juga yang mengatakan dosa-dosa apa dihapus saja. Nah, jadi kan kalau misalkan orang yang baru mencerna itu seolah-olah menganggap bahwasanya filsafat itu memang tidak penting sepenuhnya. Nah, jadi menurut saya di Indonesia khususnya ya, tantangan terbesar untuk filsafat adalah masyarakat yang terlalu kaku dengan apa yang sudah dia percayai. Jadi mereka itu sudah berada di area ataupun mereka itu sudah berada di zona nyaman. Misal mereka meyakini satu keyakinan. Menurut mereka, keyakinan yang mereka anggap itu benar itu sudah tidak boleh diusik. Nah, sedangkan kalau misalkan kita belajar filsafat, itu semua itu harus diusik. Karena apa ya? Karena tadi balik lagi kan, salah satu sifat dari filsafat adalah anarkis, yaitu menanyakan sesuatu sampai ke akar-akarnya. Dan nggak ada istilah tabu dalam filsafat, mau agama mau apapun itu bisa dipertanyakan. Jadi nggak ada kata tabu. Intinya dalam filsafat itu nggak ada kata tabu. Dan yang menjadi tantangan, yang menjadi PR besar masyarakat kita adalah kita terlalu kaku untuk keluar dari zona nyaman. Kita terlalu kaku untuk mempertanyakan apa yang sudah kita yakini sejak lama, dari lama gitu. Jadi kita terlalu kaku. Nah, menurut saya itu merupakan sebuah tantangan partikular barangkali dalam konteks Indonesia itu. Nah, dalam konteks internasional barangkali, jadi ilmu-ilmu sekarang itu kan sudah memisahkan diri seperti fisika, biologi, matematika dan seterusnya, itu sudah memisahkan diri dari filsafat. Kita misal merujuk pada definisi filsafat yang dikatakan oleh Cicero, bahwasanya filsafat adalah ibunya ilmu pengetahuan. Filsafat itu melahirkan ilmu-ilmu yang lain. Nah, namun dewasa ini di abad ke-20 ini disiplin ilmu itu sudah memisahkan diri dari filsafat. Jadi filsafat itu sekarang itu seperti berdiri sendiri, berbeda dengan zaman dahulu. Nah, itu tantangan secara internasional ya, secara universalnya. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia ini merupakan tantangan untuk filsafat. Baik, jadi menurut Abang tuh jika harus memberikan pesan singkat, bagaimana Abang menggambarkan relevansi filsafat ilmu di era yang sekarang? Pesan singkat ya? Kalau pesan singkat saya intinya jangan terlalu kaku, jangan takut untuk mempertanyakan apapun itu. Jangan sampai apa yang kita yakini dari sejak lama, apa yang kita yakini dari dulu itu membatasi kita untuk berpikir secara lebih luas. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bertrand Russell dalam bukunya yang terkenal Sejarah Filsafat Barat. Russell mengatakan bahwasanya ilmu boleh saja membuat batasan-batasan agar disiplinnya ataupun cabang ilmu tersebut itu tidak digarap oleh ilmu lain. Misal fisika bisa memberikan batasan-batasan untuk apa yang dikajinya. Agar apa? Agar biologi tidak masuk ke fisika, kemudian agar kimia tidak masuk ke fisika dan seterusnya. Nah, namun Bertrand Russell mengatakan bahwasanya ilmu itu tidak boleh membatasi imajinasi seseorang, apalagi membatasi seseorang itu untuk bertanya. Nah, saya rasa berdasarkan yang tadi disampaikan oleh Bertrand Russell,
bukan hanya ilmu yang tidak boleh membatasi seseorang itu untuk menanyakan sesuatu, bukan hanya ilmu yang tidak boleh membatasi seseorang itu untuk berimajinasi. Namun apapun itu tidak boleh membatasi seseorang itu untuk berimajinasi. Karena apa? Karena apa istilah yang familiar kan, malu bertanya sesat di jalan. Nah, terus pesan singkat saya juga, jangan takut untuk bertanya. Karena apa? Karena dari pertanyaan timbullah pengetahuan. Itu barangkali. Terima kasih Abang. Ya kami cukupkan wawancaranya. Beres?